Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi pemuda remaja Gracia. Mari Bapak Ibu siapkan hati untuk menerima firman Tuhan pada saat ini. Kau yang menjadi sumber sukacita kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi dan alami, kami memegang teguh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Yesus Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, Dia penolong, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka. Sama kita berdiri untuk sambut firman Tuhan. Oh, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam segala kebenaran. Dengan demikian Tuhan, tiap-tiap kami manusia kepunyaan-Mu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pimpinlah hamba-Mu Tuhan untuk bisa terus menyampaikan apa yang tertulis dan juga kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Sehingga umat-Mu yang Tuhan percayakan hidup di dalam Engkau, sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, terus menerus diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman Tuhan, kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk.
Bapak Ibu yang terkasih, pancaran hati seorang hamba Tuhan atas jemaatnya. Tadi pagi saya sudah menyampaikan, namun hari ini saya akan sampaikan secara ringkas dari Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikianlah sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang lebih jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Slide berikutnya saya hanya beri singkatan dari khotbah tadi pagi. Bagaimana pancaran hati seorang hamba Tuhan dalam hal doa, ucapan syukur, doa, dan pengharapan atas jemaat. Jika jemaat mengetahui pancaran hati seorang gembala, pancaran hati seorang hamba Tuhan, maka jemaat dapat hidup sesuai dengan keinginan hati seorang hamba Tuhan itu. Saudara sebagai jemaat Tuhan harus mengerti betul isi hati gembalamu dari penyampaian-penyampaian firman Tuhan pada hari-hari ini. Pada hari-hari ini penyampaian firman Tuhan, khusus mulai tahun ini, saya merasa terdorong untuk menyampaikan dari 2 Timotius pasal yang ketiga 16 itu, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dan itu juga terkait dengan pengakuan iman gereja Betel bagian yang pertama, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu bagian pertama. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita belajar melakukan, maka kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik. Jika demikian, tadi dalam ibadah pagi, nanti saudara bisa dengarkan siaran. Nomor 1 adalah Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia memiliki hati yang mengucap syukur kepada Tuhan atas jemaatnya. Kenapa dia mengucap syukur? Karena dalam pasal 1 ayat 13 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku. Dipakai kata Allahku, itu ada unsur dia kenal Allahnya, dia dekat dengan Allahnya. Maka dia bersyukur kepada Tuhan Allah. Dan kemudian syukurnya itu juga ditambahi dengan aku juga bersyukur setiap kali aku mengingat kamu. Kemudian juga dikatakan aku mengucap syukur pada Allahku karena persekutuanmu. Persekutuan, kita tidak tinggalkan satu dengan yang lain. Persekutuan dengan Tuhan. Lalu kemudian persekutuan dalam pemberitaan Injil. Kita harus menginjil. Kemudian juga yang ketiga, minggu lalu saya sudah sampaikan, aku bersyukur karena kamu itu tekun. Dari pertama sampai sekarang ini, kamu tekun mengikut Tuhan. Lalu pada bagian yang kedua dalam penyampaian firman tadi adalah bahwa Rasul Paulus, dia mempunyai pancaran hati, dia berdoa dan doanya untuk jemaat. Apa doanya untuk jemaat? Itu tertulis di dalam pasalnya yang pertama ayat 9 sampai 10.
Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi Paulus itu berdoa supaya kasih kita itu makin limpah, makin nyata. Dan juga tidak lepas dari punya pengetahuan yang benar. Pengerti. Banyak orang datang ke gereja nggak ngerti-ngerti firman Tuhan ya. Saudara harus mengerti, saudara harus tahu firman Tuhan. Jadi kalau orang nggak berpikir itu sesungguhnya dia sedang tidak ada. Ya. Kemudian ditambahkan lagi, lalu bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku. Lalu ada satu kata seperti ini, kamu adalah apa yang kamu baca, kamu adalah apa yang kamu dengar. Jadi kalau saudara biasa baca Alkitab, itulah kamu. Alkitab itu diperdengarkan di gereja, masuk di kepala, masuk di pengetahuan, itulah kamu. Dan apa yang di kepala itu yang akan kita lakukan. Karena semua dimotori, digerakkan oleh pikiran kita ini. Kenapa saudara datang di gereja? Karena pikiran saudara yang memerintah saudara. Kenapa kita melangkah? Karena pikiran kita yang menyuruh kita melangkah. Kenapa kita tidur? Pikiran kita yang membuat kita tidur. Jadi pengetahuan itu, pengetahuan yang benar di dalam segala macam pengertian. Lalu nomor 2, doanya apa? Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kita makin sempurna, makin murni di hadapan Tuhan. Sekarang kita belum murni, tapi kita semakin dewasa, makin dewasa, makin dewasa. Kapan kita dewasa penuh? Mungkin saudara nggak dewasa juga nanti sampai mati ya. Tapi sudahlah, yang penting ada upaya keras. Lalu ayat yang 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan, memuliakan dan memuji Allah. Jadi ada sasaran doanya supaya kita penuh dengan kebenaran. Lalu pada bagian yang ketiga, jadi isi doanya itu adalah, isi doa Paulus adalah kita melimpah dengan kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, yang dimulai dengan kita mengasihi diri sendiri. Tampilan saudara ini sekarang ini adalah bagian dari cinta diri sendiri. Ya, tampilannya itu, jaga nggak kesehatan, itu bagian cinta diri sendiri. Bagaimana sudah tampil berpakaian, itu bagian cinta diri sendiri. Ya, nggak perlu orang lain yang bilang sama kita, kamu cantik ya, bajumu bagus ya, nggak perlu. Kita sendiri merasa kalau saya pakai baju ini, saya cantik. Kalau saya mandi 2 kali sehari, saya wangi. Bukan karena kita orang lain bilang, ih bau kamu, bau nasi. Bukan gitu, tapi kita sendiri rasa nggak enak kalau kita rasa bau badan kita. Itu cinta diri sendiri. Nah, ketika kita cinta diri sendiri, barulah kita bisa mencintai orang lain. Jadi orang-orang tidak cinta diri sendiri ini, sulit bagi saudara mencintai orang lain. Sangat sulit. Nah, lalu kemudian sasaran doanya tadi adalah penuh dengan buah kebenaran. Ya, hidup dalam kemurnian, lalu kemudian penuh dengan buah kebenaran. Nah, sekarang bagian 3 adalah dari Filipi pasal 1, apa pengharapan hamba Tuhan atas jemaatnya? Apa pengharapan? Sengaja saya munculkan foto saya di situ supaya saudara juga tahu, kalau dulu Paulus berharap, sekarang berharap gembalamu. Apa pengharapan hamba Tuhan terhadap jemaat? Ini sangat penting. Perhatikan dalam ayat yang ke-12 sampai ayat 14. Paulus sangat berharap bahwa jemaat memahami betul
bahwa terjadi kesulitan, terjadi pemenjaraan, terjadi tantangan itu demi kemajuan Injil. Ini perlu difahami. Jadi isi doa Paulus adalah bahwa pemenjaraan Paulus justru membuat Injil semakin berkembang. Itu dalam ayatnya yang ke-12, 13 sampai 14. Dalam terjemahan sehari-hari, saya mau kalian mengetahui bahwa hal-hal yang telah terjadi pada saya, dia dipenjarakan, justru menyebabkan lebih banyak orang yang mendengar dan percaya akan Injil, kabar baik. Akibatnya semua pegawai istana dan orang-orang lainnya di kota ini tahu bahwa saya dipenjarakan karena saya melayani Kristus. Dan pemenjaraan saya telah menyebabkan kebanyakan dari orang-orang Kristen di kota ini menjadi lebih yakin lagi akan Tuhan, sehingga mereka makin berani mengabarkan pesan Allah dengan tidak takut-takut. Pada waktu Paulus memberitakan Injil, banyak orang dimenangkan. Wow, bagus. Tapi sekarang dia dipenjarakan. Tapi apa kata Paulus? Sekalipun dia akan menghadapi kematian, mungkin dia akan dipotong lehernya, ditangkap, diadukan kepada binatang liar. Tapi dia bilang begini, bagiku hidup adalah Kristus. Kalau aku hidup Kristus, mati itu untung. Kenapa dia berani mati itu untung? Karena kalau dia mati, jumpa dengan Tuhan. Kalau dia hidup berbuah demi kepentingan orang lain. Jadi Paulus itu, dia berkata begini, aku dipenjarakan, jangan kamu kecewa. Aku dipenjarakan karena memberitakan Injil, bukan karena apa-apa. Supaya berita Injil itu makin beredar sampai kemana-mana. Contoh sederhana ya, ada enggak di antara saudara sekarang lagi hadapi masalah? Sesungguhnya dia baik-baik aja sebetulnya. Dia menjadi saksi di rumah, menjadi saksi di tetangga. Tiba-tiba dia dicela, diomongin orang. Jangan kecewa dan berkata, aduh sudah ikut Tuhan begini kok jadi begini. Saya sudah bersaksi menangkan jiwa kok jadi begini. Jangan bilang gitu. Saudara harus berani berkata, ini terjadi sama aku supaya aku memberitakan Injil. Saya sudah berdoa baik-baik Bapak Pendeta, saya sudah sungguh-sungguh berdoa, tapi kenapa saya hadapi tantangan sekarang ya? Itu untuk kemajuan Injil. Rumahmu harus digusur kan? Tuh ada bunyi, rumahmu harus digusur. Jangan bersungut-sungut. Jangan berkata kok jadi susah begini, jangan bersungut-sungut. Ambil semua pengalaman itu demi kemajuan Injil. Kalau tidak lagi di sini rumahku, berarti aku akan pindah ke sana. Dan kalau saya pindah di sana, di situ akan menjadi saksi dan akan banyak jiwa dimenangkan. Ada lagi tantangan di sana, saya sudah bersaksi kemudian saya diomongin orang. Gak apa-apa. Demi kemajuan Injil. Kalau saudara melihat ada orang karena Injil, memberitakan Injil lalu ditangkap, dipenjarakan, kira-kira saudara bilang apa? Otone toko. Lani bibilmi gawe. Oh, kami masuk penjara. Begitu saudara bilang? Atau saudara harus bilang begini, syukur Tuhan. Dia dipenjarakan karena memberitakan Injil. Saya juga bertanggung jawab mendoakan dia. Supaya makin banyak lagi jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Kita berdoa bagi mereka yang dipenjarakan.
oleh karena Injil mereka ditangkap, oleh karena Injil mereka diadili. Doamu dibutuhkan untuk mereka. Itu bagian pertama yang sangat diharapkan oleh Paulus dari jemaat di Filipi. Nomor 2 adalah Paulus berharap supaya pemberita Injil itu jangan salah dalam memberitakan Injil. Jangan dia didorong oleh hal yang tidak bagus. Karena ada orang memberitakan Injil itu dengan 2 cara, 2 yang mendorongnya. Perhatikan, dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat 15. Memang ada beberapa di antara mereka yang memberitakan Kristus karena iri hati. Dan juga mereka bisa berkata seperti ini, syukur Paulus dipenjarakan supaya kita lebih populer dari dia. Jadi ada orang memberitakan Injil, memberitakan Kristus karena iri hati. Dan mau bertengkar pula. Tetapi ada juga yang lainnya memberitakan Injil karena mempunyai maksud yang murni. Saudara pilih mana? Orang-orang ini melakukannya karena mereka mengasihi Allah dan mengasihi juga Rasul Paulus. Sebab mereka tahu bahwa Allah sudah menugaskan saya untuk menunjukkan bahwa kabar baik itu benar. Tetapi orang lain memberitakan Kristus dengan maksud yang tidak baik. Mereka memberitakan untuk pertimbangan pribadi, kepentingan pribadi. Dengan itu mereka berharap dapat membuat saya lebih susah di dalam penjara. Jadi Paulus dengan firman ini dia mau menyampaikan, kalau kamu memberitakan Injil, kalau kamu bersaksi, kamu harus benar, harus tulus. Menurut saudara ada orang nggak bersaksi supaya dapat duit? Hah? Kita menginjil ke sana ya, habis itu nanti apa? Minta kolekte. Jadi pendeta laku ya, supaya apa? Supaya saya punya ini, punya ini, punya itu. Mau jadi apa saudara? Mau jadi pendeta, mau jadi pedagang, mau jadi apapun. Tugas kita memberitakan Injil. Tidak boleh menjadikan pemberitaan Injil itu untuk kepentingan pribadi. Atau menjadikan pemberitaan Injil itu untuk mencela iri hati dengan orang lain. Jadi Paulus mau menyampaikan bahwa kalau kita memberitakan Injil harus dengan cara yang benar. Motivasinya harus benar. Jangan pernah iri hati dengan pemberita Injil yang lain. Sebagai hamba Tuhan saya itu bergumul di situ ya. Kalau saya tanya saudara, pernah enggak kuomongin orang dari mimbar ini? Enggak pernah kuomongin orang kan dari sini. Enggak perlu. Omongin saja Tuhan Yesus. Omongin saja berita Injil. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan kita dari neraka. Dan jangan pernah omongin kelemahan orang. Jangan terlalu suka ngerumpi, hanya ceritakan kelemahan orang. Gak boleh itu di antara kita. Senang kali dia ceritakan, siapa ini begini. Dalam kitab Amsal dikatakan seperti tiris hujan yang bocor di loteng. Cek dia netes terus. Jangan suka ngomongin orang, ya. Jangan suka omongin siapapun. Jangan suka ceritakan dosa orang lain. Gak perlu. Ceritakanlah Injil itu yang benar. Ceritakan tentang Yesus. Kalau ada yang berdosa, doakan. Kalau ada yang lemah, kuatkan. Kalau ada di antara mereka yang jatuh, angkat. Itu tugas kita. Bukan justru sudah jatuh ditimpa tangga pula. Jangan, tugas kita beritakan kabar baik. Dan kabar baik itu ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus penyelamat.
Sekalipun dosamu merah seperti kain karmesi, sekalipun tinggi seperti bukit dosamu, Tuhan akan suci bersihkan oleh darahnya yang tertuang di kayu salib. Jangan suka omongin orang. Itu yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi harus tulus beritakan Injil. Tapi Paulus itu hebat ya. Ada teman-teman ini suka beritakan Injil sambil juga dengki sama orang. Paulus itu hebat sekali. Biarlah. Ada orang begitu, ya sudahlah. Yang penting Tuhan Yesus masih diberitakan. Haleluya. Karena yang menyelamatkan ini bukan karena diomongin orang. Yang menyelamatkan itu adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Itu maha penting Bapak Ibu. Bagian berikutnya adalah supaya kita, Paulus mau mengajar kita, ayat 18 sampai 20. Paulus memilih tetap bersukacita karena Injil diberitakan sekalipun beragam motivasi. Yang berikutnya adalah ayat yang ke-21. Paulus berharap bahwa hidupnya dalam Kristus, bagiku hidup Kristus, mati itu adalah untung. Ngomong dulu, sudah berani belum? Ngomong dulu, kalau belum berani gak apa-apa. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. 1, 2, 3. Takut mati enggak saudara? Kenapa sudah takut mati? Karena enggak ada Kristus. Kalau orang sudah ada Kristus di sini, mati pun besok, haleluya. Tapi jangan cari mati ya. Jangan cari mati. Bagiku hidup Kristus, hidup benar. Tapi kalau kita itu mau mati, jangan cari mati. Nanti saudara tidak makan 20 hari. Ya matilah saudara. Seperti film apa itu? Tak kusuruh kau berperang kau. Matilah kau ucok. Ya matilah kau. Enggak disuruh berperang. Nah, jangan cari mati. Jaga kesehatannya, amin. Olahraga, baik-baik. Ya, makan yang cukup. Istirahat yang cukup. Ya, supaya sehat-sehat. Paling sedikit umur kita 70 tahun. Kalau bisa 80 tahun seperti Amang melakukan segalanya untuk Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Bagiku hidup Kristus. Dan kalau aku hidup, kata Paulus apa? Filipi 1:21 sampai 22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23-24 dikatakan, saya ditarik dari dua pihak. Saya ingin sekali meninggalkan dunia ini untuk pergi tinggal dengan Kristus. Sebab itulah yang paling baik. Tapi untuk kepentinganmu adalah lebih baik kalau saya tetap tinggal di dunia ini. Jadi bagi Paulus itu enteng hidup. Pengharapannya itu apa? Kalau saya hidup bagi Kristus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ayo nyanyi. Kamaku hidup, dunia tak
enak ya. Selama ku hidup bagi Tuhan dan memberi buah. Buah apa di sini yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Buah pemberitaanku. Bahwa kamu ini tahun 50-an lebih aku menangkan kamu, aku memberitakan Injil. Lydia dimenangkan, kepala penjara dan keluarganya dimenangkan. Wanita yang petenung itu dimenangkan dan kamu setia sampai sekarang. Inilah buah dari Injil itu. Dan saya juga percaya sebagai hamba Tuhan di sini hari ini, kenapa saudara ada di gereja ini? Ini bukan hasil kerjaanku, tapi ini adalah buah dari Injil Tuhan. Dan karena Injil Tuhan membuat saudara ada di sini, oh betapa sukacitanya sampai saudara nanti tutup mata, tetap setia sama Tuhan, haleluya. Sampai kutua nanti, sampai di surga nanti, semuanya untukmu, haleluya. Haleluya. Setia sama Tuhan Bapak Ibu. Allah itu setia menolong kita dan memberkati kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Dan yang berikutnya adalah kenapa? Apa yang diharapkan oleh Paulus? Yang diharapkan oleh Paulus ialah ayat yang ke-25. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Ayat yang ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu, oh haleluya, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jemaat di Filipi itu bisa saja memang ketika mereka kumpulkan persembahan. Ini jemaat di Filipi ini luar biasa. Ketika mereka tahu gembala mereka ada di penjara, mereka kumpulkan persembahan. Persembahan yang sudah dikumpul itu dikirim sampai ke Roma, itu lewat perjalanan yang cukup panjang. Disuruh Epaphroditus membawa persembahan ini. Dan sampai di sana betapa terharunya Paulus. Dia bersuka cita. Paulus berpikir seperti ini, kamu ini tidak kaya, kamu ini menderita, gembalamu pun tidak ada di tempatmu. Tapi aku sudah lihat buahnya, kamu memberi untuk kemajuan Injil. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi ini. Dan dia menghibur mereka supaya tidak ada satupun di antara mereka yang menangis. Tidak ada di antara mereka yang berduka cita, kenapa gembala kami dipenjarakan. Tidak ada di antara mereka yang berkata, kenapa terjadi begini. Paulus menghibur mereka. Ingat ya jemaat, kita ini ada karunia. Kita ini tidak dikaruniakan bukan untuk saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Dan kamu lihat itu ada padaku. Dan Paulus berkata,
Kalau kamu menderita seperti aku menderita, kalau kamu juga susah seperti aku susah, ingatlah, haleluya, bahwa kita bukan saja kewargaan dunia ini. Kita punya dua kewargaan, kita punya sorga. Kalau kita mati kita ketemu Tuhan, kalau kita mati kita jumpa dengan Yesus Kristus. Karena kita bukan dari dunia ini, kita berasal dari sorga. Benih kehidupan sudah ada pada kita. Andai kita mati besok, kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau kita masih hidup di sini, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Betapa indahnya pengharapan dari seorang gembala bernama Rasul Paulus. Dari sini saya berharap, dari penyampaian firman Tuhan ini, adakah engkau yang susah sekarang? Adakah di antara engkau dicela karena engkau bersaksi? Jangan takut. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Jika engkau dan saya berani berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung, itulah yang disebut bahwa engkau baik-baik dan sehat-sehat. Tapi kalau engkau khawatir terus dalam dunia ini, kau lagi susah. Hidup baik itu adalah mau lo mate, baju padohot Yesus. Kalau kita hidup sekarang, kita berbuah. Lalu pertanyaannya, buah apa yang saudara sudah munculkan selama hidup? Sudah adakah jiwa engkau menangkan bagi Tuhan? Apa kebanggaanmu di hadapan Tuhan sekarang, sampai sekarang ini? Pernahkah engkau berpikir, lapor kepada gembalamu dan berkata, Pak Gembala, aku bawa satu jiwa. Ini aku bawa. Aku bawa datang ke rumah Tuhan sekarang. Dan satu saat orang itu akan berani berkata kepadamu, saya bersyukur. Karena saya ini mengenal Tuhan, karena ada kakakku yang mengundang aku. Memberitakan Injil sama Tuhan. Dulu hanya egois, mementingkan diri sendiri. Sekarang saudara berpikir untuk pelayanan. Sebab hidupmu adalah untuk pelayanan bagi Tuhan. Itu baru namanya memuliakan Tuhan, Pak. Tapi kalau itu enggak ada, betapa sia-sianya hidup ini. Dan ingatlah dua hal. Bagiku hidup Kristus, mati untung. Kalau kita masih hidup berarti memberi buah. Buah, itulah tandanya tanaman itu sehat. Itulah tandanya engkau sehat di hadapan Tuhan. Mari berdiri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kau Tuhan yang mengasihiku, Kau Tuhan yang mengasihi. Kau ada di setiap jalanku, hati yang baru Kau berikan, lapar akan Engkau. Dari atas lagi. Angkat tanganmu, katakan rencanamu indah bagi
mengasihimu, memuliakan. Katakan lagi, Kaulah segalanya. Tuhan, bagiku hidup Kristus, mati adalah untung. Haleluya. Di dalam hidup kata-kata pengagungan. Berbahasa Indonesia engkau katakan, oh sungguh engkau Tuhan aku kasih. Sungguh engkau Allah yang ku cintai, ku muliakan. Oh kasih karuniamu melimpah-limpah. Kasih karuniamu hebat atas kami. Segalanya dalam bagi kami engkau hidup, kami engkau selamat. Haleluya, haleluya. Hebat dan luar biasa engkau. Glory bagi. Adakah di antara engkau sedang lemah, sakit, tidak berdaya? Jangan terlalu fokus dengan penyakitmu. Ingat, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Agar engkau terus bersaksi. Karena segala sesuatu yang terjadi kepada kita oleh karena kebenaran adalah demi kemajuan Injil. Agar orang lain melihat perbuatan kita yang baik-baik saja, sehingga orang lain akan datang kepada Tuhan. Saya merasa firman Tuhan hari ini luar biasa. Dari suratan Filipi. Minggu depan kita akan belajar dari Filipi pasal 2 ayat yang pertama mulai sampai 12. Saudara baca itu di rumah, sehingga ketika hamba Tuhan menyampaikannya hanya menjelaskan dan menerapkan, dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup. Dan saya percaya firman itu memperbaiki, firman itu mengajar,
Firman itu akan menuntun saudara hidup dalam kebenaran. Dan engkau akan melakukan yang baik-baik. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Rasul Paulus. Meninggalkan warisan tulisan ini yang diilhamkan oleh Engkau. Sehingga ketika kami baca, kami dikuatkan menghadapi hari-hari hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan.